Halo sahabat Undiksa, salam harmoni. Salam harmoni. Senang sekali saya Juniastiti bisa kembali menjumpai Anda dalam Bincang Undiksa. Keberadaan Fakultas Olahraga dan Kesehatan atau FOK Undiksa tidak dapat dipisahkan dengan sejarah dibukanya jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi atau Penjaskesrek. Fakultas yang saat ini memiliki 2 jurusan dan 3 program studi siap menerima mahasiswa baru untuk tahun ajaran akademik 2022-2023. Lalu untuk mengetahui lebih jauh terkait dengan Fakultas Olahraga dan Kesehatan Undiksa kali ini, kita sudah menghadirkan satu narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Wakil Dekan 1 FOK, Bapak Iketut Yoda SPD MOR. Ya, selamat siang jadinya Niki ya Pak Yoda ya. Ya, selamat siang. Ya. Oke, gimana kabarnya Pak? Ya, baik-baik sampai saat ini. Ya. Iya, akhirnya FOK bisa menyapa seluruh sahabat Undiksa dimanapun berada ya, pastinya yang ingin mengetahui terkait dengan FOK Undiksa. Mungkin sebelum Tias tanya-tanya terkait dengan penerimaan mahasiswa baru, mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit tentang Fakultas Olahraga dan Kesehatan Undiksa ini seperti apa sebenarnya Pak? Ya, baiklah, terima kasih Tias. Saya menyapa sahabat Undiksa, calon mahasiswa, para orang tua, calon mahasiswa juga. Om Swastiastu, ya. Salam harmoni. Sini salamnya Undiksa. Para pemirsa, sahabat Undiksa semuanya, saya sampaikan keberadaan dari Fakultas Olahraga dan Kesehatan ini adalah sebuah fakultas olahraga, satu-satunya fakultas olahraga dan kesehatan negeri yang ada di Bali ini. Jadi tempatnya di Universitas Pendidikan Ganesha di Bali Utara di Singaraja. Jadi kami itu sebenarnya kalau hitungan dari cikal bakalnya prodi Pendidikan Olahraga dan Kesehatan dulu namanya, itu di tahun 1988. Kemudian berubah menjadi jurusan ilmu keolahragaan bergabung, yaitu tetap masih prodinya didukung oleh prodi pendidikan olahraga yang berubah menjadi pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi. Ditambah lagi 2 prodi waktu itu adalah prodi ilmu olahraga dan prodi D3 kepelatihan olahraga, disingkat Popari. Nah sekarang Fakultas Olahraga Kesehatan itu sudah berubah menjadi membawahi 2 jurusan. Yang satu itulah jurusan pendidikan olahraga dengan satu prodinya itulah pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi. Yang 2 adalah pendidikan jurusan ilmu olahraga dan kesehatan atau singkat IYOK atau bisa dibaca IYOK juga. Jadi prodinya itu ada 2, prodi ilmu keolahragaan dan prodi pendidikan kepelatihan olahraga. Oke, gitu. Jadi 2 prodi ya Pak ya yang ada yang iya, gitu. 3 prodi sekarang. 3 prodi ya, sekarang. 3 prodi. Oke. Nah, lalu sebenarnya apa saja sih yang akan dipelajari oleh mahasiswa yang nantinya akan kuliah di Fakultas Olahraga dan Kesehatan ini, Pak? Ya, baiklah. Para pemirsa dan sahabat Undiksa semuanya. Jadi namanya saja Fakultas Olahraga dan Kesehatan. Tentu basic daripada keilmuannya adalah tentang keolahragaan. Jadi segala terkait dengan keolahragaan itulah yang dipelajari di 3 prodi itu. Nah, kalau di prodi pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi itu menekankan pada olahraga pendidikannya, sedangkan di prodi pendidikan kepelatihan olahraga itu menekankan pada ilmu olahraga prestasinya, sedangkan di ilmu keolahragaan itu adalah menekankan pada manajemen keolahragaan dan olahraga-olahraga umum yang termasuk di dalam keseluruhan olahraga itu termasuk juga ada bagian olahraga pendidikan, ada olahraga prestasi dan juga ada olahraga rekreasi. Jadi inti keilmuannya itu adalah tentang keolahragaan. Oke, inti keilmuannya tentang keolahragaan, tapi masing-masing prodi itu punya fokus yang berbeda-beda gitu ya. Fokus yang berbeda. Ya. Oke, nah mungkin bisa dijabarkan lebih rinci lagi sedikit gitu Pak ya terkait dengan penekanan prodi-prodi itu apa yang membedakan. Tadi kan ada yang dibilang katanya menekankan ke prestasi dan sebagainya, itu mungkin bisa dijabarkan kayak lagi Pak lebih rinci lagi. Ya, baiklah Tias, para sahabat Undiksa, calon mahasiswa
di Fakultas Olahraga dan Kesehatan. Jadi masing-masing prodi itu memiliki kekhasan dan kekhususan dia. Nah, kalau di prodi pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi ini yang disingkat menjadi Penjaskesrek ini, jadi dari segi kurikulumnya itu adalah penekanannya pada olahraga pendidikan yang kita kenal dengan pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan dan rekreasi di sekolah-sekolah. Itu dari jenjang sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah, itu kurikulumnya. Terus kalau pendidikan kepelatihan olahraga itu menekankan pada ilmu-ilmu terkait dengan olahraga prestasi. Jadi tetap dia memang core-nya itu olahraga gitu. Nah, terus kalau di ilmu keolahragaan itu penekanannya adalah pada ilmu-ilmuan keolahragaan yang terkait dengan manajemen maupun ilmu olahraga yang lainnya, baik itu dalam bidang prestasi maupun juga di dalam bidang pendidikan. Jadi dia penekanannya adalah pada keilmuan keolahragaannya, sport science-nya. Sport science, oke. Itu ya tadi ya. Jadi buat adik-adik atau sahabat Undiksa calon mahasiswa baru yang mungkin punya ketertarikan di bidang keolahragaan gitu ya Pak ya, cuma dia bingung nih milih prodi yang mana. Itu tadi sudah dijabarkan nih perbedaan dari ketiga prodi yang ada di FOK Undiksa. Nah, lalu terkait dengan fasilitas Pak, ini FOK kan sekarang udah pindah kampus nih Pak, di kampus Jeneng Dalem ya. Kalau boleh tahu apa saja sih fasilitas yang sudah dimiliki oleh Fakultas Olahraga dan Kesehatan Undiksa? Berbicara masalah fasilitas keolahragaan, kami bukan sombong gitu. Jadi untuk di Indonesia Timur barangkali kami menjadi rujukannya. Bahkan rekomendasi dari Kemenpora ketika tes persiapan tes atlet, baik itu dalam menghadapi PON maupun menghadapi event keolahragaan yang lebih tinggi, itu rekomendasinya di Fakultas Olahraga dan Kesehatan. Kami memiliki alat-alat yang sangat representatif untuk perkuliahan maupun untuk olahraga rekreasi maupun prestasi. Jadi semua KONI yang ada di kabupaten kota di Bali itu sudah kerja sama dengan kami untuk mengetes atletnya dari segi fisiknya. Dan termasuk teman-teman kami di tenaga-tenaga yang ada SDM di Fakultas Olahraga itu menjadi beberapa konsultan, kemudian beberapa tim dalam persiapan event di keolahragaan, baik itu bersifat nasional maupun bersifat internasional. Jadi kalau secara fasilitas itu sangat luar biasa. Jadi semua lengkap ada di sini ya untuk mendukung aktivitas perkuliahan maupun olahraga prestasi dan rekreasi juga. Oke, mungkin bisa disebutkan Pak beberapa fasilitas yang sudah dimiliki untuk menunjang pembelajaran para mahasiswa yang kuliah di Fakultas Olahraga dan Kesehatan? Iya, baik. Jadi kalau sesuai dengan kecabangan olahraganya, untuk gedung kami itu letaknya di Desa Jeneng Dalem, luasnya itu adalah 14 hektar. Nah, kalau kami boleh dikatakan, kalau kami jangan dikatakan sombong gitu, kami itu sama seluas Undiksa yang ada di Jalan Udayana gitu. Jadi Undiksa di Udayana itu ada 14 hektar, kami juga satu fakultas itu 14 hektar. Dengan gedungnya itu ada gedung perkuliahan, gedung pimpinan dekanat, kemudian ada gor tenis, tenis indoor 2 lapangan, terus tenis outdoor 2 lapangan, kemudian ada gedung futsal, gedung voli, kemudian juga gedung basket. Kemudian lapangan gor untuk tenis meja, kemudian senam aerobik, kemudian sport center, ada gym, kemudian ada gedung khusus untuk alat-alat untuk tes fisik, kemudian ada gedung kemahasiswaan, lapangan terbuka itu akan dibangun oleh Undiksa itu lapangan stadion mini di sana. Kemudian untuk sementara kami kolam renang memang kami belum punya. Jadi yang lain sudah boleh dikatakan sangat komplit. Gitu ya. Oke, hampir semua ya yang untuk menunjang kegiatan keolahragaan itu sudah dimiliki oleh FOK Undiksa. Nah, keunggulan dari FOK Undiksa ini selain dengan adanya berbagai fasilitas yang sudah tadi Bapak jabarkan, apa yang menjadi keunggulan atau keistimewaan dari FOK yang ada di Undiksa? Ya, di samping fasilitas tadi yang kami sampaikan, unggulnya di bidang fasilitas, keunggulan juga SDM-nya. Jadi SDM kami itu kami memiliki 33 dosen. Itu
dari 33 dosen itu sudah S3 itu 17 dosen sudah S3 dan 16 lagi sedang studi mencapai gelar doktornya. Jadi dari SDM kami unggul, kemudian dari fasilitas juga kami unggul. Terus yang terpenting di sini adalah bahwasanya olahraga itu kan menyatu dalam kehidupan masyarakat. Jadi kebutuhan akan tenaga-tenaga keolahragaan itu tidak saja di dalam bidang pendidikan saja. Jadi dalam bidang yang lain. Jadi alumni-alumni kami itu ada yang sudah menjadi Kapolres, ada yang sudah menjadi Komandan Angkatan Udara, ada juga bekerja di event organizer, ada juga jadi direktur di General Manager untuk physical activity di hotel, ya, kemudian di tempat-tempat rekreasi, dan ada juga sebagai pengusaha. Jadi mereka sangat luar biasa alumni kami. Jadi semua lini kehidupan itu masuk bidang keolahragaan, karena olahraga itu adalah merupakan bagian dari kehidupan manusia. Iya, melekat lah dalam dalam kehidupan sehari. Semua bidang itu masuk olahraganya. Gitu. Oke. Nah tadi kan Bapak menyebutkan bahwa para alumni itu banyak yang jadi polisi gitu ya, dan juga sebagainya tadi sudah dijabarkan. Tapi masih banyak juga masyarakat di luar sana yang beranggapan bahwa ketika kita kuliah di Undiksa atau mungkin di FOK Undiksa, itu nanti lulusnya paling cuma jadi guru olahraga gitu ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan sekali lagi nih untuk para sahabat Undiksa di luar sana, ada peluang lain yang mungkin bisa didapatkan di luar sana selain menjadi guru saja gitu ya Pak. Silakan. Terima kasih. Inilah yang perlu saya sampaikan pemahaman ini kepada masyarakat umum, terutama para orang tua dan calon mahasiswa di Fakultas Olahraga dan Kesehatan ini. Jadi seperti apa yang disampaikan oleh Mbak Tias tadi, bahwa olahraga itu adalah masuk dalam kehidupan manusia. Bahkan Kopi Annan itu bilang olahraga itu adalah lab daripada kehidupan, laboratorium kehidupan manusia. Kalau kalian ingin belajar, belajarlah di bidang olahraga kalau kita ingin belajar kehidupan. Jadi di samping jadi guru, jadi semua prodi itu ya, walaupun tadi kami sampaikan kurikulumnya memang ada penekanan-penekanan, tetapi dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 bahwa tentang guru dan dosen, bahwa guru itu adalah pendidik profesional. Jadi dari S1 kemudian punya sertifikat pendidik. Jadi ketiga prodi kami itu bisa jadi guru, itu yang perlu kami tekankan. Tetapi memang secara kurikulum memang dia ada kekhususan-kekhususan. Nah, di samping jadi guru juga alumni kami sudah terbukti tidak hanya bekerja di guru saja, bahkan mereka tidak mau jadi guru ketika dia sudah memasuki itu. Ya, jadi ada yang sukses di bidang pariwisata, jadi sport recreation and sport activity-nya. Kemudian ada yang memang sudah sukses di di militer, ya, ada yang Angkatan Udara. Jadi kemarin baru saya telepon, pernah tugas di Eltari, sekarang sudah di Jakarta. Kemudian ada sudah jadi polisi, bahkan sudah jadi Kapolresnya. Kemudian di bidang-bidang lain, di samping itu juga ada yang event organizer, bahkan ada yang tidak mau jadi pegawai negeri, dia sudah punya klub. Misalkan dia punya klub renang. Jadi satu per jamnya itu 100.000, dia prakteknya di hotel gitu. Jadi 100.000 satu orang, kalau 5 orang kan udah 500.000 per jam gitu. Jadi begitu hitungan mereka. Bahkan pernah saya tawari, dan saya sendiri itu ada bukakan di Kemendikbud, di disporanya itu ada jadi pegawai negeri. Mau ngelamar enggak? Oh, enggak usah, saya sudah nyaman di sini, Pak. Jadi begitu bahasanya dia. Jadi itu menunjukkan bahwa olahraga itu, di Fakultas Olahraga itu tidak hanya, khususnya di Fakultas Olahraga, khususnya ya di Undiksa ini tidak hanya mencetak jadi guru saja, jadi banyak juga mahasiswa kita yang, alumni kita yang bekerja di berbagai sektor itu. Oke, tadi sudah disebutkan ya beberapa pekerjaan yang bisa diambil oleh para lulusan di FOK yang tidak hanya menjadi guru saja gitu ya. Meskipun mungkin nanti gelarnya SPD gitu ya Pak ya. Ada SPD, ada SOR ya. Untuk alumni pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi itu SPD. Nah, terus untuk ini juga SPD, pendidikan pelatihan olahraga. Nah, untuk ilmu keolahragaan itu gelarnya
sarjana olahraga. Oke, nah lalu prospek ke depan nih bagi para lulusan nantinya yang akan berkuliah di FOK Undiksa ini seperti apa Pak? Prospek lulusannya di luar sana? Saya kira sangat prospektif ya, sangat prospektif dan sangat luar biasa. Sampai saat ini tidak ada lulusan kami yang diam, dalam artian dia nganggur percuma, tetapi dia jika dia tidak menjadi guru maka dia bekerja di bidang-bidang keolahragaan yang lain ya, yang memang tetap linear dengan keilmuannya ya, seperti yang tadi saya contohkan, jadi event organizer, kemudian jadi pelatih, instruktur di klub-klub, kemudian instruktur di sport fitness ya, jadi instruktur yoga, banyak tempat karena memang banyak kebutuhannya gitu. Maka dari itu kami ajak seluruh mahasiswa, calon mahasiswa untuk bisa bergabung di Fakultas Olahraga Kesehatan. Oke, nah sekarang ini kan kita masih berada dalam situasi pandemi gitu Pak ya. Nah, yang kita tahu kalau FOK itu kan pasti banyak praktek di lapangannya gitu. Nah, bagaimana nih proses pembelajaran selama masa pandemi untuk di FOK-nya sendiri Pak? Ya, memang kurikulumnya kami itu adalah 70% praktikum dan 30% teori. Jadi walaupun di masa pandemi ini, kemarin waktu varian Delta itu, kami berupaya keras menggunakan metode-metode pembelajaran karena mereka itu kebanyakan pulang waktu itu. Jadi balik, dan bahkan memang ada surat edaran rektor agar mahasiswa kembali ke rumahnya masing-masing untuk meninggalkan Singaraja. Nah, kami berupaya keras untuk mencari strategi, terutama dosen-dosen, bagaimana caranya agar pembelajaran praktek itu tetap jalan. Jadi misalkan mereka mengirim video praktek dia, misalkan sambil contoh, perkuliahan permainan bola voli. Jadi dosen bola voli akan menyuruh memberikan tugas-tugas untuk melakukan praktek-praktek dan videonya itu dikirim. Jadi bukti fisik bahwa dia sudah melakukan itu. Dan untuk sekarang sudah kembali ada surat edaran rektor bahwa kami khususnya di Fakultas Olahraga dan Kesehatan dan di Fakultas Kedokteran itu untuk praktek bisa 100% karena sudah uji coba kemarin waktu varian Delta itu di semester ganjil kemarin itu sudah diuji coba. Jadi kami memang sudah praktek dan mereka mahasiswa kami sudah hampir 95% sudah ada di Singaraja. Dan ini kami dapatkan datanya dari pengakuan mereka pada saat perkuliahan. Jadi praktek sudah 100%, jadi tidak ada masalah. Sedangkan teori kita masih beberapa kita daringkan, jadi sesuai dengan surat edaran Bapak Rektor bahwa kita combine, ada yang daring, ada yang luring. Oke, gitu, hybrid gitulah ya Pak ya, digabung antara luring dan daringnya. Nah, lalu untuk yang udah paham nih ya FOK Undiksa, tadi keunggulannya, sejarahnya seperti apa, prodi-prodi yang dimiliki itu apa saja. Oke, udah ngerti nih mungkin sahabat Undiksa, sekarang mau melamar, siapa saja yang boleh melamar di sini? Apakah mereka itu harus emang punya basic keolahragaan atau dalam artian lulusan SMK jurusan tertentu atau SMA tertentu gitu Pak? Ya, semua SMA, SMK kami terima. Ya, jadi yang memiliki keunggulan lain juga kami terima di fakultas kami. Ya, jadi tidak hanya di keunggulan di olahraga saja, tapi di seni, unggul seni, oke, kami gabung karena memang tugas kami adalah melahirkan menciptakan mereka, bukan mereka harus bawa keterampilan itu. Tapi kita latih di sini. Iya, kalau yang memang sudah punya keterampilan dasar mungkin mereka punya nilai plusnya. Iya, itu akan lebih bagus lagi. Tetapi kalau tidak jangan khawatir karena asal ada keinginan, asal ada niat, karena fasilitas kami komplit dan didukung oleh SDM yang sangat luar biasa, kami yakin luaran kami akan lebih baik dari sebelumnya. Iya, karena akan dibina oleh dosen-dosen yang tadi sudah dibilang semuanya kompeten, jadi nggak usah diragukan lagi. Oke, nah untuk jalur penerimaan mahasiswa baru yang bisa diikuti untuk melamar di FOK Undiksa ini apa saja Pak? Ya, ada 3 jalur. Ya, jalur yang pertama itu adalah SNMPTN. Ya, jadi itu dibuka pendaftarannya tanggal 14 sampai 28 Februari 2022 ini. Nah, kemudian ada jalur UTBK SBMPTN. Ini ujian tulis. UTBK itu pendaftarannya dibuka tanggal 25 Maret sampai 15 April 2022. Kemudian ada SMBJM UTBK juga ini tes tulis tapi jalur mandiri yang dikenal oleh masyarakat. Itu 4 Mei sampai dengan 24 Juni 2022.
Oke, nah SNMPTN sudah berlangsung ya, ini dari tanggal 14 Februari kemarin. Tapi mungkin untuk sahabat Undiksa yang belum pilih-pilih prodi karena masih galau gitu ya, mau nentuin arah kemana. Tapi kalau kalian memang sudah punya minat di bidang keolahragaan gitu ya, nggak usah ragu lagi untuk mencantumkan pilihan kalian di salah satu prodi yang ada di FOK Undiksa. Nah, untuk target atau kuota mahasiswa yang akan diterima tahun ini berapa kalau boleh tahu, Pak? Untuk di syarat keseluruhan yaitu sekitar 250. Oke, 250. Nah, ya maka dari itu tolong suruh buruan. Segera daftarkan. Ya, segera daftarkan diri buruan ya. Jadi itu dari 3 jalur itu 250-an. Jadi bagi yang berminat segera daftarkan diri. Iya, karena memang seleksinya ketat dan bisa tadi sudah disampaikan di awal juga FOK Undiksa ini salah satu-satunya ya fakultas olahraga yang ada di Bali gitu ya. Yang negeri. Yang negeri ya. Yang swasta ada. Yang negeri di Bali. Jadi dengan fasilitas yang luar biasa. Iya, karena kita Undiksa juga dikenal sebagai universitas yang merakyat. Gitu. Iya, yang merakyat karena biayanya murah itu. Jadi daripada jauh-jauh ya, terutama untuk sahabat Undiksa yang ada di Bali, cantumkan pilihan di Fakultas Olahraga dan Kesehatan Undiksa. Tapi kalau misalnya dari luar Bali juga nggak masalah, bisa kok untuk bergabung bersama kami gitu ya. Bisa, mahasiswa kami banyak dari Sabang sampai Merauke ada. Iya, dari semua penjuru lah ya, ada beragam kalau pokoknya ke FOK Undiksa. Oke, nah satu hal yang mungkin menjadi pertanyaan dari banyak masyarakat di luar sana itu terkait dengan akreditasi. Nah, bagaimana dengan akreditasi fakultas dan masing-masing prodi di FOK Undiksa, Pak? Ya, jadi jangan ragu ya untuk akreditasi. Kami ada 3 prodi itu ya. Prodi Penjaskesrek itu akreditasinya A, ya, unggul. Kemudian prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga dan Ilmu Keolahragaan itu akreditasinya B. Jadi sangat baik. Jadi itu jadi jangan ragu, dengan didukung juga oleh Undiksa sendiri adalah akreditasinya A. Maka dari itu tidak usah ragu lagi, tidak boleh tidak memenuhi syarat melamar pekerjaan gitu. Oke, jadi sudah aman semuanya ya, akreditasinya sudah baik dan juga luar biasa. Terakhir mungkin Pak sekaligus closing statement yang ingin disampaikan untuk calon mahasiswa baru, calon Ganesha Muda Undiksa agar mereka tidak ragu untuk menentukan pilihannya di Fakultas Olahraga dan Kesehatan Undiksa. Ya, terima kasih Tias. Ini yang penting saya sampaikan. Jadi saya mengajak seluruh masyarakat, lapisan masyarakat, para orang tua, adik-adik calon mahasiswa di seluruh pelosok tanah air dari Sabang sampai Merauke, mari bergabung dengan Fakultas Olahraga dan Kesehatan. Kenapa demikian? Karena Fakultas Olahraga dan Kesehatan ini didirikan memang untuk masyarakat dengan biaya yang sangat murah, dengan fasilitas yang didapatkan sangat luar biasa, kemudian tempatnya juga nyaman, kemudian tempat kuliah dan keberadaan Undiksa secara umum juga nyaman, dengan semuanya nyaman, dan dengan tentu alumni dan output bisa bekerja di berbagai tempat atau di berbagai sektor. Silakan, kami siap menampung semua mahasiswa, semua calon mahasiswa, semua adik-adik atau semua orang tua yang memiliki anak, ponakan, keluarga yang berminat, silakan segera bergabung ke kami sesuai dengan jadwal dan waktu pendaftaran yang sudah ada. Terima kasih. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Yoda sudah mau hadir ya di studio kami dan berbincang terkait dengan penerimaan mahasiswa baru untuk di Fakultas Olahraga dan Kesehatan Undiksa. Jadi tadi sudah disampaikan banyak hal ya, mulai dari keunggulan, lalu bagaimana prospek ke depannya, dan juga para alumni-alumni yang memang sudah terjamin di luar sana itu nggak ada yang diem katanya Pak Yoda ya, hampir semuanya jadi orang lah. Tapi kalau berbicara tentang jadi orang atau tidak itu kan kembali kepada diri kalian sendiri gitu ya. Tapi kalau masalah dosen, pengajar, dan fasilitas semuanya sudah disediakan oleh FOK Undiksa. Jadi jangan ragu lagi, tentukan pilihan kalian ya. Kalau memang sudah minat di ilmu keolahragaan, langsung cantumkan pilihan di salah satu prodi yang ada di Fakultas Olahraga dan Kesehatan Undiksa. Jangan lupa untuk sahabat Undiksa yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, jika dirasa video ini bermanfaat, bisa silakan di-share ke semua sosial media yang kalian punya. Di-like juga dulu videonya ya. Yang belum subscribe, jangan
jangan lupa untuk di-subscribe dulu dan loncengnya jangan sampai lupa untuk dihidupkan. Dan kalau ada beberapa pertanyaan mungkin yang terlewat bisa kalian tinggalkan di kolom komentar. Dan satu hal yang pasti Juni nggak akan pernah lupa dan bosan untuk mengingatkan kepada sahabat Undiksa karena kita masih berada di masa pandemi untuk protokol kesehatan untuk selalu diingat. Saya Juni Astuti pamit undur diri, sampai jumpa dan salam harmoni. Terima kasih.